Nah, itu loh. Gue kan mikirnya sama tuh tadi ya. Gue nanti kalau tua tuh gue pengen kapal pesiar keliling jalan-jalan. Tapi sekarang melihat kondisi gitu. dan situasi dan masa depan yang nggak pasti ya. Pokoknya gini deh, gue hidup dalam kondisi gue cukup aja deh gitu. Iya. Kakak, dong bunda aja dulu nikah pakai uang sendiri, enggak bisa juga kan kayak begitu. Tapi akhirnya gue sadar bahwa memang sebisa mungkin ya kalau idealnya kita sebagai orang tua bisa provide dia sampai menikah, itu adalah tugas akhir kita sebagai orang tua. Aku nggak ingat, tapi aku ingat aku banyak uang, aku bisa tarik. Aku bisa ke Korea, aku kenceng. Sweet Mom. Ini kita memulai episode ini dengan mengucapkan selamat buat Meisha. Kenapa? Karena akhirnya ada penghuni anak-anaknya ada yang udah menginjak usia kepala 2. Akhirnya. Iya kan tadi dia duluan. Yang kedua Eca. Habis itu Nola. Habis itu gue. Habis itu lo terakhir. Udah ada nih anak yang bisa dibilang udah bukan remaja, udah young adult. Betul. Yang kan dewasa muda. Selamat ya. Aduh, terima kasih. Terima kasih gimana rasanya? Terima kasih antara senang mau nangis. Iya, terima kasih. Gue itu nikahnya umur 20 loh. Ih, gue 21. Makanya gue langsung kemarin begitu Syabila ulang tahun, Kak, kamu 20 tahun loh. Bunda waktu itu 21 udah Mel. Oh, tahun depan dong. Gatel banget. Berarti tahun depan ya. Aduh, enggak. Belum siap ya secara mentally dan juga finansial ya. Karena sekarang mahal ya ngawinin. Lo lihat tuh yang kawin-kawinan. Iya, zaman dulu masih inget gak sih kalau orang tua kita suka bilang, udah kamu daripada buang-buang duit kawin wisata aja, masih inget gak? Gimana tuh kawin wisata? Jadi cuma jalan-jalan. Foto aja, cuma foto di tempat-tempat wisata. Jadi istilahnya cuma kawin wisata aja. Itu Mami, gue bener ide bagus itu Mami. Terus gimana caranya? Hemat uang kan? Iya bener. Jadi dari KUA. Cateringan gitu. Enggak, jadi nggak cuma ya buat lu aja. Jadi cuma fotonya bagus. Iya, jadi pre-wedding aja foto-foto pengusaha kawin wisata. Zaman dulu ada istilahnya. Tapi lu nggak usah ngundang keluarga. Nggak perlu, kawin wisata aja. Iya, kalau keluarganya mau, Mami. Kalau keluarga besar kan biasanya ada tuntutan, ada resepsinya, itu tuh yang mahal banget. Terus gue mikirnya gini ya, anak-anak sekarang nih kan suka astaga, kita sampai di fase umur kita udah ngebahas soal kalau anak mau menikah, ya ampun. nih gue kan lihat ya di sosial media tuh banyak anak-anak muda sekarang yang berteriak mengenai stresnya jadi sandwich generation nih. Tapi setelah di usia sekarang gue mikir gini, duh gue pengen banget loh di usia pensiun nanti tuh gak ngerepotin anak-anak. Masih punya minimal bisa bertahan hidup lah ya. Terus tapi sebelum masuk ke usia pensiun kan gue harus ngawinin anak. Duit gue pasti habis nih. Itu dah. Udah belum lagi masa sebelumnya di masa kita sekarang nih. Harus kuliahin anak yang biayanya juga gak sedikit. Anak gue banyak lagi ada 4. Tapi cita-cita gue kan pengennya di usia pensiun nanti gue tuh gak ngerepotin mereka gitu loh. Kita benar. Tapi hidup bahagia itu istilahnya ya kan. Mungkin lah. Gimana, Kita tuh masih ayo? muda loh. Positif. Nggak, kita masih muda ya. Ingat itu mindsetnya harus benar. Kita harus sehat mental kita, jasmani kita. Itu juga salah satu Manifest terus ya, kita manifest manifest terus. terus. Karena itu juga apa ya, kesehatan mental, fisik, dan itu tuh juga salah satu yang harus kita pupuk Jaga. terus. Itu harus kita jaga banget. Betul. Karena Cuma itu di juga- dalam kondisi yang sekarang nih udah habis-habisan duit nguliahin anak, abis itu ngawinin. Ini masih ada sisa kah gitu loh buat Iya benar-benar. pensiun gitu loh. Kalau Gue kita kilas mikirnya. balik dulu ya di saat kita nikah nih pada kan emang lumayan kan. Lumayan banget Lumayan Lah, kan? gila lu gue Lumayan, tahun lumayan. dulu Iya kan? untung ada endorsement waktu zaman gue kawin. Tapi kan lumayan. anak kita kalau bukan public figure ya belum tentu dapat Iya, sponsor iya. kan. Lu nikah tahun 2004. Gue tahun gue nikah tuh belum musim Belum ada endorse kan? Iya. Gue tapi Dan dari nggak semua orang juga bisa di endorse. Iya, gue iya, lumayan iya. baju sama make up tuh waktu itu make up gue Mas Gusnaldi bantuin, bukan endorse ya, Iya, karena iya. sering syuting sama Mas Iya, tapi Gusnaldi, Gretong, dia terus bantu Gretong kan. dibantuin. Rata nggak bedaknya? Bawa Rata rata nggak bener kalau Gus Naldi ya. Rata dong, cakep
Kalau sekarang kalau dibantu kadang-kadang bedaknya keputihan. Baju juga gue dibikinin waktu itu sama Mas Robi Tumeu itu juga karena sering ketemu gitu. Kamu mau nikah aku bikin baju deh gitu. Iya. Gue nyontek Mona tuh, gue inget banget Darwis Triadi. Iya Mas Darwis. Terus gue Avanti, alhamdulillah. Terus Amin Brutus, pokoknya banyak privilege lah. Cuma gue ngebayangin ya anak gue berarti ya minimal misalnya 2 keluarga doang inti aja udah berapa loh. Iya. Inflasi makin tinggi. Bukan lagi segala sesuatu makin mahal ya kan. Sementara kita pendapatan boro-boro. Lu masih bersyukur sekarang ini lu punya pendapatan, bener gak sih? Aduh, ya, kita lu bayangin gak sih kita udah teriak, apalagi orang-orang yang lu sekarang pada demo, pada neriakin apa hidupnya apa kabar. Kondisi perekonomian dan juga kondisi politik yang lagi gak menentu itu ini. dia loh maksud gue, karena kita nggak tahu nih 5-10 tahun ke depan gimana. Karena kan kondisi perekonomian sekarang juga nggak bisa ditebak. Itu yang gue pikir, aduh gimana nih ya, cita-cita gue nggak nyusahin anak pada saat tua ini nanti apakah mungkin terwujud gitu. Tapi mesti yakin sih, maksud gue gini, tiap orang kan pasti punya proyeksi masa tuanya ingin gimana ya. Kayak misalnya gue, aduh pengen deh hari tua, siapa sih yang gak kepengen keliling dunia. Pengen deh ke satu tempat yang gue belum pernah datang. Terus anak-anak gue udah pada mandiri, udah pada kerja ya, udah pada independen sendiri gitu, udah nggak mandiri lah, udah keluar dari rumah, gue udah tinggal nikmatin hidup. Itu cita-cita gue. Sama. Cita-cita gue gitu loh. Tapi realistis realita yang dihadapi sekarang tuh menantang. Akhirnya jadi pertanyaan, mungkin gak tuh? Di saat kita udah berkeluarga punya anak, yang pertama yang jadi pemikiran kita adalah masalah pendidikan anak. Itu kan adalah yang prioritas kita kan pendidikan anak. Sebenarnya kita tahu inflasi biaya pendidikan aja sama inflasi negara tinggian di inflasi biaya pendidikan. Betul. Ya nggak sih gitu kan kayaknya. Aduh, uang sekolah naik mulu, padahal gaji di kantor mungkin bisa jadi nggak naik-naik. Bahkan sekarang lagi gelombang PHK lagi gede banget. Nah makanya itu kan kalau kita mikirin kuliah kan kita maunya anak kita kuliahnya panjang ya nggak sih? S1, S2, S3, S-Teler, S4 semuanya mau ya nggak sih? Tapi itu kan it comes with a Bevan tuh double degree gak sih? Iya double degree. Makanya lu udah harus persiapan. Makanya gue sama Bali tuh terus muter otak sih gimana caranya nih anak-anak kan ya mereka sudah mereka kerja sih dari mereka kecil ya. Cuma bukan berarti yang kayak dulu gue pernah bilang bukan berarti sebisa mungkin kalau bisa emang kita sebagai orang tua tuh tetap lah yang provide. Cuman kalau mereka bisa nabung dan bisa membantu orang tuanya juga untuk membiayai diri mereka sendiri dan menabung, bisa menyisihkan uangnya mereka untuk biaya pendidikannya mereka tuh paling nggak uang jajan lah gitu ya. Itu sangat membantu banget gitu loh. Kita pun juga mumpung kita masih produktif. Kita kayaknya mesti pelan-pelan mencari ini nggak sih tambahan bisnis tambahan gitu loh ya sebenarnya. Anak kita aja bisa, anak gue bisa jual sate, masa gue nggak bisa jual apa gitu. Noli baru ngomongin Bevan, apa kabar tuh Nake ya? Masuk SD aja belum. Lo mesti nyiapin dana pendidikan untuk. Kalau anaknya kan dari TK mau langsung UI nanti. Kapan aku lulus, kapan aku masuk UI ya benar. Udah minta jaket alma mater dia. Langsung UI ya. Jadi akselerasinya jauh sekali ya. Nah kayak luar biasa. Pakai roket tuh ya. Iya kan. Belum Monce juga masih ada Numa. Ya kan gue juga masih ada Bambang. Lo udah mentok di Jema kan. Udah. Tapi kan kayak Jema memang Jema sekolahnya kuliahnya di Indonesia, Jema di Bandung. Tapi kan ada biaya-biaya tambahan di saat lo nyekolahin anak di luar dari tempat tinggal ternyata lo nikah nanti ternyata ketemu mertua yang pengen ketemu gede-gedean, nikah gede-gedean, terus ada nikah adatnya 2 kali gitu, terus resepsi 2 kali, macam Al-Ghazali gitu, resepsi 2 kali. Oke, pertama gue akan mencari yang satu suku dulu deh biar gampang ya. Ya, jadi nggak usah habis Sunda pindah Padang, pindah apa gitu ya. Satu suku dulu. 2 hari 2 bukan malam rasis, gitu. enggak. Ini untuk menghemat biaya saya. Iya betul. Ya kan. Tapi lo anyway lo nyiapin gak sih ada kan tadi kita ngomong di awal tuh tentang peringkat, tapi sebenarnya secara financially lo pada menyiapkan gak sih dana untuk pernikahan? Lo udah posting gitu loh kayak misal gue siapkan tabungan di sini untuk lo belum ya? Belum kayak masih jauh ya? Pernah kayak gitu. Terus akhirnya kepake
untuk biaya lain-lain. Karena Kita kan hidupnya penuh kejutan. Karena kita mikirnya ada prioritas gitu. lain ya. Betul. Akhirnya kepake melulu Dulu tuh gue duitnya. pernah tuh gue Posting. Iya, apa buat liburan buat apa, tapi akhirnya emang kepake. Nah sekarang nih di masa sekarang ini nih, gue ngerasa kayaknya udah urgent banget gitu loh untuk mikirin gimana caranya gue ngerapihin keuangan gue supaya yaitu ya apa masa tua yang sudah sebentar lagi ini Iya, betul. bisa berjalan dengan baik. Iya, Lu udah betul. nyiapin biaya nikah? Gue bilang sama Syabila, Kak, udahlah nak, nggak usah pesta-pesta. Gue bilang, iya kan gue lagi brainwash dia jujur, karena anak gue justru dengan begitu loh, menghitung pengennya biaya cuma, pernikahan gue dulu yang mana sudah ratusan juta sudah pakai sponsor, dan waktu itu tamu tuh cuma berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 500 deh. Kalau nggak salah ya, gue nggak terlalu banyak intimate wedding gitu. Itu pun menurut gue udah meledak kan. Duit kita berdua loh sama baby gitu loh. Benar-benar yang, aduh apalagi nih anak ya. Terus gue juga ngelihat kayaknya gue berharap sama mereka untuk kayak gue dulu juga kayaknya nggak adil ya. Kok gue menuntut, kakak dong bunda aja dulu nikah pakai uang sendiri. Nggak bisa juga kan kayak begitu. Tapi akhirnya gue sadar bahwa memang sebisa mungkin ya kalau idealnya kita sebagai orang tua bisa provide dia sampai menikah itu adalah tugas akhir kita sebagai orang tua. Setelah dari situ go ahead. Adik gue tuh gue kan? akan mencontoh adik gue pas bikin pesta pernikahan bisa saklek undangannya cuma 50 orang. Serius Bisa, gue juga Siapa aja isinya 50 doang dapat. 50 doang Nah dapat. kemarin Mima sempat bilang Bisa gini, dia. Mima sempat bilang bun kalau aku nikah boleh nggak undangannya cuma 100 orang. Tunggu gini ya, kalau 100 kan berarti 50 keluarga kita, 50 keluarga pasangannya Mima nanti. Dan dia udah terbebani. Kalian aja, anak-anak kalian udah 22. Keluarga gue Lu gimana? baru ngomongin keluarga, belum temennya loh. Iya. Itu. Nah makanya Noli, kalian aja udah 23 apa 20 berapa, 25 apa berapa ya? Waktu itu adik gue tuh bener-bener bisa saklek yang diundang hanya keluarga inti. Tapi kalau gue sih agak optimis nanti anak-anak kita nikah bisa live streaming ya di TokTok. Ya makanya boy, ada iya kalau kan? wisata tadi ya streaming semoga bisa dapat sponsor. Atau kita bikin Hopeless banget sih kita ini. Karena gitu loh, kita mikirin ini aja kita tuh masih di dalam fase mikirin biaya pendidikan anak, ya kan? Iya. Belum nikah. Nikah abis ini nih. Belum ya. buat diri kita, pasangan. masa jompo kita nggak mau deh. Dana kita nggak mau pensiun. nyusahin, Kok ya kan? jompo sih dana pensiun? Kalian kalau ngebayangin kalian pensiun tuh gimana sih? Kalau gue sama baby waktu itu pernah beberapa kali gue nginep di salah satu villa di daerah Bandung. Terus gue tuh bilang kayaknya enak banget ya hidup di daerah yang nggak terlalu padat penduduk. Kata Mona jangan. Lo masih nyatu dengan, ini kan kota Bandung, kota besar, ya kan? Tapi kan agak coret dikit ya, agak naik ke puncak gunung. Tapi deket dengan alam, masih ada sawah, terus pemandangan lo gunung, terus Gini Mbak, jangan jauh-jauh udara- dari rumah sakit yang bagus aja. Nah, ya itu catatan pentingnya. Terus udaranya masih bagus, segala macam. Gue tuh sempat punya mimpi untuk hidup di yang jauh dari hiruk pikuk Jakarta gitu. ya, oke, Itu mimpi gitu-gitu, gue. iya. Tapi kan itu Iya still dong. needs money. Ya kan lo harus beli tanahnya. Ya Kalau kan? menghayal-hayal camping itu gitu ya. gue sampai udah gue pengen punya rumah di New Zealand. Sambil punya perkebunan sapi dan segala macam. Perkebunan sapi gimana sih? Peternakan. Ada Perkebunan yang isinya sapi. Iya. Pokoknya menghayal-hayal indah. Iya, enak loh New Zealand juga, gue juga sempat mikir. Terus ada rumah sama anak-anak terus sama cucu-cucu kayak gitu Iya, loh. ngumpul. Hayal-hayal kayak gitu. Iya. Cuma emang cari cuannya mesti Nah. dari sekarang itu mau gimana Karena- mumpung masih ada daya dan Iya. upaya ya mesti Iya. genjot nih dari sekarang nih. Itu Karena tuh yang berat, ada. kalau menurut gue yang berat itu nanti, kalau menurut gue ya, yang akan kita hadapi adalah ketika kita tenaga dan kapasitas kita sebagai manusia udah berkurang. Iya. Kita nggak punya tenaga kayak umur kita sekarang. Otomatis peluang untuk cari pendapatan lain dengan bekerja sesuai soft skill kita atau hard skill kita yang apa nih yang kita punya gitu ya.
mungkin baby belum tentu bisa nyanyi manggung lebih banyak gitu ya. Terus gue juga mungkin bekerja atau berbisnis juga belum tentu seaktif sekarang gitu ya. Banyaklah pasti yang akan dihadapi masalah kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat dulu. Mudah-mudahan kita sehat dulu. Fisik ya kan, jadi nggak produktif. Nah, gimana ngamanin situasi yang mana dalam keterbatasan kita itu kita udah nggak bisa making money. Nah, itu loh. Gue kan mikirnya sama tuh tadi ya. Gue nanti kalau tua tuh gue pengen kapal pesiar keliling jalan-jalan. Tapi sekarang melihat kondisi dan situasi dan masa depan yang nggak pasti ya. Pokoknya gini deh, gue hidup dalam kondisi gue cukup aja deh gitu. Cukup gue nggak nyusahin anak itu sih yang sekarang gue pikirin. Karena apa? Belum lagi sekarang kita bisa lihat kondisi politik, drama pemerintahan, ekonomi yang lagi serba nggak jelas ini gitu kan. Ini kan problem, semuanya problem nih ya. Dan semua orang gue rasa sweet moms yang di rumah juga akan mengalami hal-hal yang kita pasti akan khawatir, akan takut, worry dengan apa nih yang terjadi di depan. Kalau lo udah berpikir belum sih berdua gitu ya, suami istri ngobrolin, yuk kita siapin yuk gitu. Udah gue, yuk kita siapin yuk, tapi solusinya belum ada. Nah sama. Oh lo solusinya belum ada. Belum. Ya sekarang paling kita udah mulai di saat bisnis bisa nggak sih? Gue kayaknya tiba-tiba ingin mengkaryakan suami gue yang bisa masak itu deh. Oh lu mau mengkaryakan Maskar jadi chef? Oh oke, profesional gitu. Ya. Makanan sehat kan kayaknya laki gue bisa tuh. Iya. Bisnis sudah dijalanin sih sama Baldi kan sempat buka hidangan. Di Iwan juga buka. Cuma kan itu kan kadang kan belum tentu bisa bertahan lama. Naik turun sih, naik turun. Kemarin pandemi ya Noli ya. Padahal juga restoran itu sebenarnya kan juga termasuk yang paling stabil ya, bisnis yang paling stabil. Cuman itu juga nggak bisa menjamin bisnis itu bisa bertahan gitu loh, Jadi tetap aja memang kita tuh harus pinter-pinter nih cari strategi lain. Betul. Indra juga suami gue punya coworking space kan. Kalau gue lihat ya sama aja lah, itu harusnya sama penyewaan kantor, kos-kosan, kontrakan kan sebenarnya sama ya. Kita punya tempat, tinggal sewain. Tapi ternyata kayak pandemi kemarin dari tadinya full. Kita nggak pernah kesewa semua 16 ruangan tiba-tiba tinggal 1 apa 2 ruangan gitu yang kesewa karena pandemi kan. Nah besok situasinya kayak apa kita nggak tahu. Betul. Kita emang harus kadang-kadang harus catch up sama situasi dan kondisi sekarang tuh yang lagi apa gitu loh. Itu nggak pernah tahu. Kayaknya nggak ada satupun yang stabil. Pasti ada naik turun. Dan belum tentu bisa berhasil di semua orang. Betul. Ada juga bisnis yang di tahun pertama rame, habis itu umurnya cuma 2 tahun. Nggak sustain lah ya. Belum tentu sustain. Kayaknya kita harus punya pendapatan tetap tambahan, setuju gak sih? Setuju banget. Dari dulu cita-cita gue itu Mami, tapi belum dapat jawabannya. Sama. Ini kan untuk masa depan yang gak jelas ini nih kan. Jadi pendapatan tetap, tapi pasti gitu ya. Tapi yang kita bisa paham juga kita ngejalaninnya. Nah, paham juga nih kita juga ngerti. Ini kita tuh emang gue ngerti nih ngejalaninnya, kita juga passion di situ. Karena sekarang tuh saatnya kita tuh untuk kerja cerdas ya. Karena kalau kita kan dulu prinsipnya mau kerja keras bagai kuda. Benar. Mohon maaf kalau udah nggak bisa. Sekarang bukan kuda soalnya ya kita ya. Udah kelinci kita sekarang lagi ya kan. Sekarang tuh ada lagi yang lebih keren. Kerja cerdas yang tadi lo bilang. Iya kan. Betul. Jadi sebenarnya gini, pendapatan tetap tambahan itu membuat kita nih nanti di saat kita memang udah nggak seproduktif sekarang dan dulu, kita tetap ada pemasukan yang bikin hidup kita bisa tetap lebih tenang. Itu kan cita-cita kita banget ya. Dan bisa dipakai untuk kebutuhan yang problem kita tadi. Mau buat sekolah anak bisa. Dana nikah anak bisa. Dana pensiun bisa. Jalan-jalan keluar negeri bisa. Semuanya bisa karena ada pendapatan tetap. Mungkin bisa jadi solusi. Kita nih Mom Sweet Mom, kita nabung, kita kolekkan, bikin kos-kosan bareng. Kos-kosan bareng nanti dekat kampus mana. Gini. Sampai usia sekarang kita jadiin itu kos-kosan, tapi nanti di saat kita jompo itu jadi panti jompo. Bisa kan itu nanti dana buat. Tapi kan itu butuh modal juga, ngarang deh. Tapi makanya kita kolekkan. Iya. Tapi gini, ngomongin soal pendapatan tetap tambahan, lo udah pernah denger ini nggak sih? Ada yang namanya Allianz Future Income. Belum. Apa itu? Ada nih, ini gue tertarik nih, gue dari denger-denger, lihat-lihat nih kayaknya kan
pemasukan tetap tambahan pengen banget kita dapetin, apalagi dari sekarang nih kita udah masih bisa kerja, masih bisa punya penghasilan. Ini bisa dibantu nih sama si Allianz Future Income ini. Jadi kita tuh dapat pendapatan tetap tambahan setiap tahun. Nah, itu serius loh. Setiap tahun kita dapat fix. Benar. Nggak ngapa-ngapain. Fix income. Iya. Wow. Lo dapet tuh setiap bulan, setiap Nggak tahunnya. ngapa-ngapain lo. Iya, Merem terus gue dapet. Iya. Aduh, ade nih, makanya gue kasih tau nih. Jadi sebenarnya gini, ini tuh lumayan banget buat tambahan penghasilan kita. Ya kan? Udah gitu lo pilih aja jangka waktunya nih. Lo mau berapa? Mau 15 tahun ya, apa 20 tahun? Kalau sekarang kan gue tahun ini 50 tahun. Berarti kalau gue nambah 15 tahun tuh 65. 20 tahun gue nggak bilang 20 tahun. Oh, jadi bisa milih masa ininya ya. Iya. Sementara kan kita ya seproduktif-produktifnya kita, taruhlah 55 tuh masih produktif, 60 itu mentok banget ya, nih ya, masih gitu bisa kan. lah ya bayar premi. Iya. Bayar preminya berapa lama tuh Nji? Jadi lo bayar preminya berapa lama tadi? 5 tahun aja. Bayar preminya 5 tahun terus kita dapat income-nya sampai 15 atau 20 tahun. Wow. Jadi lo bayar preminya cuma 5 tahun. Tapi manfaat yang lo terima setelah itu bener-bener lo dapat bisa manfaatnya itu lo bisa terima langsung setelah pembayaran preminya selesai. Jadi lo bayar premi 5 tahun. Habis itu setelah 5 tahun itu lo dapat tuh langsung manfaatnya. setiap tahun. Moms, setiap tahun. Udah gitu tadi jangka waktunya sesuai sama kebutuhan kita aja nih. Kayaknya oke, gue masih ada deh, bisa lah dana cadangan kayak untuk sampai gue 5 tahun ke depan. Ya udah lo ambil 15 tahun juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya enggak deh, gue mau dimentokin aja di 20 tahun, boleh banget. Lo bayangin coba, lo dapet tiap bulannya pendapatan tambahan tetap. Aduh, kurang enak apa coba? Ini namanya kerja cerdas Nah, yang gue bilang. iya kan? Dari tadi kita ngemeng. Iya. Lu baru ngomong sekarang. Kenapa nggak dari awal? Ya kan gue simpen dulu. Oke. Dan udah gitu kan Mesti bikin kita emosi dulu dia. Yang sering bikin kita khawatir itu kan adalah gini, tapi ini fix apa enggak ya dapatnya kan? itu dia. Fluktuatif nggak sih? Fix, nggak berubah-berubah. Beneran. Jadi bukan berdasarkan bunga fluktuatif. Tapi menurut gue Tenang hidup walaupun lu. kita punya bisnis atau punya apa ya, karena kan bisnis juga nggak fix ya pendapatannya. Ini penting sih kata gue. Ya kan? Tetap harus ada pegangan. Benar gitu loh. dong. Ini Benar, ibaratnya lu punya usaha. Iya. Iya kan? Lu punya usaha juga. Terus gue cita-cita mau punya usaha, lu juga punya usaha. Tapi tetap harus punya pendapatan Bener. tetap. Setuju sih gue. Iya kan? Untuk kita juga. benar. Jadi ibaratnya Buat amannya kita punya jaminan ya. Iya. Boleh deh lo gambling di manapun gitu ya, di hal Tetep lain coba gitu yang ya. lain, Tapi ini kita udah aman nih, siap ada. deh. Ini cerdas banget sih menurut gue. Tuh kan? Iya. Jadi nanti hasil akhirnya juga yang harus kita tahu nih, pasti apa enggak pasti. Karena kita bisa dapetin nanti di hasil akhir di masa tadi setelah selesai 15 tahun atau selesai 20 tahun, kita bisa dapetin sampai 5 kali dari premi tahunannya. Wait. Gimana sih? Misalnya, Jadi tar dulu. tiap bulan kita dapat nih setelah kita Iya. kita Tadi tiap tahun bukan tiap bulan. Tiap tahun kita tahun dapat kan fix. Iya, tiap tahun kan kita setor nih. Berapa nih sesuai dengan kemampuan Preminya. kita preminya. Terus setelah 5 tahun bayar nih. Iya. Setelah 5 tahun kita dapetin tiap tahun. Iya. Tapi Setelah selesai nih lo ngambil 15 tahun 15 misalnya. atau 20 tahun dapat lagi. Sampai 5 kali dari premi tahunannya. Lumayan nggak? Jadi misalnya gue taruh 100 juta per tahun. Nah udah selesai gue bayar premi, abis itu setelah tuh. selesai gue dapat 5 kali Dari 100 premi juta. 5 Gue dapat kali dari 500 juta premi loh. tahunannya. Iya, misalnya 500 premi juta. tahunan gue 100 juta, 100 berarti juta. gue dapat 500 juta. Padahal sebelumnya udah dapat juga. Udah dapat Itu fix setiap tahunnya. Serius fix. Iya. Wow. Lumayan banget gak buat jaminan hidup kita di saat tua nanti, ya kan? Buat anak-anak kita juga nanti, buat kita nanti. Iya nggak? Banget itu sih bisa dialokasikan untuk apapun sesuai dengan kebutuhan kita loh. Ya kalau Itu gue bisa syukur-syukur tuh lele ya tuh. Nah, kan syukur-syukur kita punya Hidup gua bisa bisnisnya lele. tetap jalan. Iya. Itu ya nggak apa-apa, tapi kan lu mau dong Benar, ada benar. pendapatan tetap tambahan tiap tahunnya. Iya, backup finansial yang fix ya. Iya. Kita perlu. Buat lu manjain cucu-cucu. Bener. Ayo sini-sini ke rumah Opung Mesya gitu kan. Iya. Ada nggak? Ke rumah Oma Mona gitu loh. Ya nggak sih? Ke rumah Oma Nola gitu. Ya kan? Terus habis itu lu tapi lu sambil manjain cucu-cucu lu, ngajak pergi cucu-cucu Iya, lu iya, dari iya. kalau lu memang punya penghasilan masih ada penghasilan tapi lu punya pendapatan tetap tambahan itu bisa lo alokasiin buat itu juga. Iya, iya. Udah bagus tuh, apalagi kalau kayak Mesya cita-citanya keliling dunia, gue juga pengen sih sebenarnya. Berarti nanti setelah 15 tahun atau setelah 20 tahun kita bisa dapat uang gede gitu ya.
yang bisa kita pakai Iya. untuk membahagiakan diri di masa tua tuh ya. Iya, benar-benar. Menarik Dan sih. ini bisa juga disebut sebagai proteksi ya finansial kita. Kenapa dibilang proteksi finansial kita? Karena ibaratnya nih duit kita nih yang ada sekarang itu kan nggak ada jaminan kita punya pendapatan fix setiap tahun gitu loh. Ibaratnya ya udah kalau yang sekarang habis ya udah gitu ya. Tapi dengan kita ambil peluang ini menurut gue ini jadi proteksi sih. Kayak tadi lu cita-cita nanti mau di panti jompo. Nanti kayak segini kan. Misalnya nih, Kalau nggak sama kalian tapi gue nggak mau. Iya misalnya setelah 15 atau 20 tahun kita janjian bareng Terus nih juga misalnya. ingat teman gue siapa. Terus udah gitu kita dapat tuh tadi kan 5 kali dari premi tahunan kita. Udah deh lu tinggal bye anak-anak cucu-cucu. Aku mau di panti jompo aja ya. Aku mau hangout sama teman-teman aku gitu kan itu ya. bisa juga. Siapa teman-temannya? Aku nggak ingat. Aku nggak ingat, tapi aku ingat aku banyak uang, aku bisa tarik. Aku bisa ke Korea, aku kenceng sampai Aduh gue kebayang deh persatuannya dia. Tapi itu penting loh. Kayak tadi kan lu bilang kita belum mikirin nih sekarang nih gila belum mikirin belum kepikiran. Kalau kita banyaknya ini kalau udah bisa nyimpen dari sekarang ini ya kan, dana-dana gue udah langsung halu lagi nih gue. Kalau gue bisa nyimpen begini nih, ya kan? Oh gue bisa. Wah halusinasinya dia udah langsung. melewati New Zealand sih kayaknya. Bisa Baik. di New Zealand gue Abang Mane langsung tapi bilang. kenceng semua tapi muka gue udah sambil ditarik semuanya Meska. Betul. Udah tuh kita masa tua kita nanti ya di saat kita pensiun kita tuh enak nggak mengganggu financial kita, nggak mengganggu financial anak-anak kita juga. Benar. Iya. Yang penting itu sih. Papa, mami mau ke panti jompo. Hei tenang, aku nggak akan nyusahin kamu gitu. Iya. kan. Aku bayar sendiri. Aku bayar Benar. sendiri, tenang gitu Kantong kan. happy, hati juga Ih, happy. bukan Iya, lagi. Poco-poco sampai edan lo di rumah jompo lo. Oh, ya kan. Ke kanan, Ke kanan penyusruk. Yang ke kiri-kiri. Udah encok. Ke kanan apa penyusruk ya kan? Udah gak zaman. Udah statue gitu. Jangan. Udah zaman kita. Udah bukan ke kanan ke kanan. Velocity nih udah kanan. Tapi satu lagi yang harus lo tahu, satu lagi yang harus tahu ini ya, yang gak kalah penting buat Sweet Moms tahu juga. Ini Allianz Future Income ini ada proteksi jiwa. Oh iya. Nah, kalau lu sakit-sakit tuh jiwanya. Iya. Nggak ke situ. Salah. Jadi kalau ada resiko meninggal, Yes. itu ada uang pertanggungan. Betul, Untuk betul. orang keluarga yang ditinggalkan ya. Betul. Jadi ini Kalau double misalnya- manfaat ya. Iya. Kalau misalnya dalam 2 tahun nih, baru 2 tahun nih berpulang misalnya. Terus Baru 2 proteksi tahun jiwanya. kita bayar Lo premi. dapat cair, Tetap insurance ya. tetap nanti. Jadi itu udah include ya. Iya, udah Udah include di include situ. semuanya. Iya, Jadi iya. lu setor Combo premi, ya. setor premi udah include tuh semuanya. Bukan lo tiba-tiba tambah lagi, enggak. Jadi double combo ya. Benefitnya menurut gue ini smart sih. Produknya pas banget karena kadang-kadang kan orang bikin insurance jiwanya sendiri. Terpisah. Terus buat kebutuhan anak-anak juga sendiri, kebutuhan lain sendiri-sendiri. Kayak puyeng ya. Iya, Kalau ingat. ini udah sekali nyetornya, Ya, lo pakai buat tapi apa aja, bisa combo. dapat double combo. Ingat, kita akan semakin tua. Nanti kalau kita lupa ada apa aja kemarin yang aku punya ya gitu kan. Iya. Saudara sendiri ini apa segala Iya, macam. betul. Udah mumpung kita masih inget nih dari kita masih inget, sedih banget dari sih. sekarang tuh iya. Polisnya Sekarang cukup tuh udah satu. harus disiapin. Iya benar sih. Enak kan ya? Enak nih, simpel nih. Nanti lo kenalin ya, kalau misalnya ada kontaknya lo kasih tahu ya. Ada Nanti kita pokoknya. mendingan ketemuannya barengan, rame-rame. rame-rame. Jadi nanti langsung dipresentasiin, Betul. dibikinin ilustrasinya, diliatin, segini ya returnnya, wah gitu kan. Visible kan tuh kita lo bisa kan punya. mampunya kan berapa lo per tahun kira-kira? 1 M. Wih, Aduh, Ya amin ya kan, Allah. Angie 2 M, Wih. gue 3 M, Mona 4 M. Jadi kan tiap orang beda Ember. ya. Kalau segitu sih bisa banget tuh kita punya panti jompo. Buat kita berlima. Buat Sweet Moms yang lain kita ngumpul aja yuk. Ayo, Tapi makasih loh teman-temanku tercinta. Iya, ada jalan keluar akhirnya. Gue kayak angin Dapat segar, solusi ngasih loh kayak ya. solusi banget. Tapi ini emang gue obrolin terus, tapi memang belum ada solusi yang Iya, sama. pasti gitu loh. Ya bisnis itu memang udah kepikiran, tapi kan kita pengen Kita juga bingung startnya gimana ya. Betul.
pengen juga dapat penghasilan yang stabil gitu loh. Karena kan di masa tua yang kita butuh tuh stabilitas itu. Iya makanya, ya kan. Makanya udah masa depan itu emang boleh nggak pasti ya Sweet Moms ya. Tapi kita harus bisa bersiap-siap dari sekarang. Betul. Setuju sih. Nah zaman sekarang tuh udah nggak pernah salah deh kalau kita tuh punya pendapatan tetap tambahan. Itu mah nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa, harus malah wajib sih kata ya gue. kan? Ya mudah-mudahan si Sweet Moms juga dapat solusi ya. Ya kan nggak dapat masalah terus dari pembicaraan kita. Iya benar. Jadi udah siap? Siap. Yaudah kita ketemuan aja sama orangnya kali yuk. Oke, Biar jelas iya, ya. iya. Yuk. Ya udah Sweet Moms, kita ketemu lagi lain kali. Kita mau lanjut nih ya. Betul. Untuk membicarakan tentang pendapatan tetap tambahan. Iya. Yang pastinya memang ada banyak pilihan, tapi sebaiknya memang kita itu milih yang paling menguntungkan dan benefitnya pasti. Kata Yes. kuncinya kayak orang zaman sekarang bilang, yang pasti-pasti aja deh. Bener. Ya nggak sih? Nah di Allianz Future Income ini keuntungannya adalah kita mendapatkan tambahan pendapatan tetap yang pasti. Yes. Proses pengajuannya gampang dan bisa pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan kita. Mau 15 apa 20 terserah dari Sweet Moms. Nah, kalau misalnya Sweet Moms jadi udah, aduh kayaknya aku juga pengen deh kayak gitu deh. Misalnya aku punya cita-cita nanti di saat tua nanti aku pengen menjalankan usaha apa atau aku ingin menjalankan sesuatu yang memang menjadi keinginan moms tuh ya, langsung aja deh kalau tertarik lebih lanjut soal Allianz Future Income bisa cek websitenya Allianz. Mending lu pada cek dulu deh. Gua sebelum aja kita dulu ketemu. sekarang. Iya kan? Ada. Cek dulu. Ada website-nya. Ada Iya, websitenya dari Allianz tadi. Indonesia di www.allianz.co.id. Langsung www.allianz.co.id. Oke. Nah, cek tuh ya kan. Mulai ada bayangan, jadi udah tahu. Jadi yang nggak pasti-pasti itu nggak bikin kita cemas lagi, tapi karena kita udah dapetin sesuatu yang pasti dari Allianz Future Income. Kita pamit. Pamit ya. Pamit deh. Udah pada pintar. Udah pada pintar semuanya, ya kan? Kita pamit. Ya udah deh. Sweet Moms. Oke, bye.